Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai optimasi regresi linier menggunakan algoritma evolusi untuk menentukan lama waktu siram pada tanaman stroberi. Satu, perkenalan. Kelompok kami terdiri dari 3 orang. Pertama ada Ari Kustul Fatima, kedua Agung Nurjaya Megantara, ketiga Hendra Pratama Budianto. 2. Pendahuluan. Badan Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Timur atau yang disingkat BPTP Jatim mempunyai unit kerja yaitu Laboratorium Tanah. Alat siram di BPTP Jatim ini yang masih manual, belum otomatisasi. Untuk membuat alat otomatis tersebut dibutuhkan 2 komponen, yaitu membuat alat dan juga membuat komputasi cerdas. Pada penilaian ini kami hanya akan membahas mengenai komputasi cerdasnya saja. Alat tersebut harus mampu melakukan perhitungan keluaran dengan tepat supaya dapat melakukan prediksi dengan baik. Supaya dapat menghitung keluaran dengan baik dan tepat, maka dibutuhkan persamaan matematis yang diperoleh atau dibentuk dari pola dataset. Pada penelitian ini, data latih yang digunakan adalah data kumpulan amatan yang membentuk pola Galileus yang diasumsikan semakin besar kelembaban pada tanah, maka semakin kecil waktu siram yang dibutuhkan. Begitupun sebaliknya. Untuk menyelesaikan kasus ini, metode yang cocok digunakan adalah regresi linier, di mana pada setiap amatan mempresentasikan hubungan satu atau lebih variabel bebas dengan variabel terikat. Akan tetapi, persamaan regresi yang kurang kuat dapat mengakibatkan kesalahan prediksi dikarenakan pada data latih terdapat beberapa amatan yang memiliki nilai terlalu jauh dari amatan lainnya. Amatan ini sering disebut dengan amatan pencilan. Masalah ini dapat diselesaikan dengan algoritma genetik. Algoritma genetik dapat digunakan untuk mencari nilai kriteria informasi yang paling kecil tanpa harus mencoba semua kombinasi. Berdasarkan uraian latar belakang yang sudah dijelaskan, penulis ingin meneliti optimasi regresi linier dengan menggunakan algoritma genetik untuk menentukan lama waktu siram pada tanaman stroberi. Hasil yang akan dicapai dari penelitian ini adalah berupa persamaan yang nantinya akan diimplementasikan pada alat siram otomatis di BPTP Jatim. Dengan menggabungkan alat siram otomatis yang sedang dikembangkan dengan metode tersebut, diharapkan bisa mempermudah laboratorium tanah di BPTP Jatim dalam mengimplementasikan hasil penelitian di lapangan. 2. Rumusan masalah. 1. Bagaimana cara menerapkan metode regresi linier guna membentuk persamaan untuk menghitung lama waktu siram yang dibutuhkan pada lahan tanaman stroberi. 2. Bagaimana cara menerapkan algoritma genetik untuk mengoptimalisasi metode regresi linier. 3. Bagaimana tingkat akurasi pengujian persamaan regresi dari metode regresi linier dioptimasi menggunakan algoritma genetik untuk menentukan lama waktu siram yang dibutuhkan pada tanaman stroberi. Batasan masalah. 1. Metode yang dipakai adalah regresi linier dioptimasi menggunakan algoritma genetik untuk membentuk persamaan regresi. 2. Kualitas tanah ideal sebagai acuan penelitian adalah yang dibutuhkan untuk tanaman stroberi. 3. Parameter yang digunakan untuk menentukan kualitas tanah yang ideal adalah kelembaban tanah. 4. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah kumpulan amatan hubungan kelembaban tanah dan lama waktu siram yang diperoleh dari laboratorium tanah BPTP Jatim. Tujuan penelitian. 1. Menerapkan metode regresi linier guna membentuk persamaan untuk menghitung lama waktu siram yang dibutuhkan pada lahan tanam stroberi. 2. Mengimplementasikan algoritma genetika untuk mengoptimalisasi metode regresi linier. 3. Melakukan pengujian terhadap tingkat akurasi persamaan regresi dari metode regresi linier dioptimalisasi menggunakan algoritma genetika untuk menentukan lama waktu siram yang dibutuhkan pada lahan tanaman stroberi. 3. Landasan kepustakaan. Kajian pustaka ini sumber atau referensi yang kami pakai adalah berdasarkan penerapan logika posisi untuk menentukan waktu siram air berdasarkan kelembaban tanah pada tanaman cabai, dan juga penerapan metode regresi linier dengan algoritma genetika untuk memperkirakan kebutuhan listrik di Kota Batu. Landasan kepustakaannya penjelasan mengenai kelembaban tanah, regresi linier, dan algoritma genetika. Komponen pada regresi linier dibagi menjadi 4, yaitu 1. Proses pembentukan persamaan regresi linier, 2. Proses pembentukan sisaan, 3. Proses pembentukan kriteria informasi, 4. Proses pembentukan koefisien determinasi.
Dan siklus penyelesaian masalah menggunakan algoritma genetika pun ada 4. 1. Inisialisasi, 2. Reproduksi, 3. Evaluasi, 4. Seleksi. 4. Hasil dan pembahasan. 4.1 Contoh dataset yang digunakan. Dataset yang kami gunakan adalah dataset kelembaban dan lama waktu siram. Perhitungan manual, menghitung kriteria informasi. 1. Membentuk persamaan regresi yang digunakan untuk mencari nilai sisaan untuk setiap amatan. 2. Pada proses perhitungan, susunan kromosom dalam penjumlahan kolom pada tabel di atas tidak perlu diperhitungkan. 3. Karena proses perhitungan kriteria informasi memerlukan persamaan regresi yang diperoleh dari semua amatan, maka persamaan regresi sebagai berikut. 1. Hitung nilai konstanta regresi A. Dan 2. Menghitung nilai konstanta regresi B. Lalu, proses 4. Menghitung atau mencari variabel terikat prediksi yang diperoleh dengan cara menginputkan variabel bebas pada persamaan regresi. 5. Nilai sisaan yang didapat dari selisih antara variabel terikat pada tabel dengan variabel terikat prediksi dibutuhkan untuk proses perhitungan ragam sisaan. 6. Di bawah ini adalah cara yang digunakan untuk menghitung variabel terikat prediksi dan sisaan yang berdasarkan persamaan regresi dari proses sebelumnya. Nah, berikut menghitung variabel terikat prediksi dan menghitung sisaan. 4.2 Proses penjumlahan sisaan kuadrat pada individu. Menghitung kriteria informasi. 7. Menghitung ragam sisaan guna memperoleh nilai kriteria informasi. Nah, cara menghitung ragam sisaan ini menghitung ragam sisaan dengan pembagi jumlah gen yang bernilai 1. Lalu menghitung kriteria informasi. Hitung nilai koefisien determinasi. 1. Membuat persamaan regresi dengan cara menyisihkan amatan yang dirasa adalah amatan pecilan berdasarkan dengan susunan gen individu yang merupakan nilai koefisien determinasi. 2. Dalam proses ini, rata-rata nilai diperoleh dari individu yang bernilai 1 saja atau individu yang digunakan. 3. Kemudian proses berikutnya yaitu membuat persamaan regresi yang didapat dari jumlah kolom yang terdapat di tabel. Nah, berikut cara menghitung nilai konstanta regresi A dan B untuk koefisien determinasi. 4. Kemudian setelah persamaan regresi dari amatan dengan gen nilai 1 didapat, kemudian mencari nilai jumlah kuadrat regresi atau regresi yang dikuadratkan. Untuk mendapatkan jumlah kuadrat regresi dijelaskan pada proses di bawah ini. Dengan cara menghitung variabel terikat prediksi dengan rumus dasar Y aksen sama dengan A ditambah B plus A, B kali X. Terus nomor 2, menghitung kuadrat regresi menggunakan rata-rata pada proses sebelumnya. Dapatkan proses perhitungan jumlah kuadrat total. 5. Cara untuk memperoleh jumlah kuadrat total adalah sebagai berikut. Kuadrat total dihitung dengan menggunakan rata-rata yang ada pada tahapan proses sebelumnya. KT sama dengan Y I dikurang Y aksen kuadrat. Kemudian menjumlahkan masing-masing amatan dengan gen yang bernilai 1 untuk memperoleh jumlah kuadrat total. Kemudian setelah mendapatkan jumlah kuadrat regresi dan jumlah kuadrat total, proses berikutnya yaitu menghitung nilai koefisien determinasi dengan 5. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang diperoleh dari pengujian yang dilakukan yaitu alat yang digunakan untuk memprediksi data dapat menggunakan algoritma linear dengan cara memasukkan variabel bebas ke dalam persamaan regresi yang sudah diperoleh. Algoritma genetik dapat mengoptimasi regresi linear dengan cara membuang amatan yang dianggap pencilan dengan menggunakan fitness yang didapat dari kriteria informasi tersebut. Pada penelitian ini, di hasil pengujian membuktikan bahwa kekuatan persamaan regresi yang didapat adalah 0,9984 dan setelah dioptimasi meningkat menjadi 0,992. Saran dan masukan untuk penelitian selanjutnya adalah karena ada banyak faktor yang mempengaruhi kebutuhan volume air, maka regresi linear dapat digunakan dengan beberapa variabel terikat, tidak hanya kelembaban tanah. Oleh karena itu, regresi linear bisa dikembangkan dengan menggunakan metode lainnya seperti fuzzy untuk menguji efisiensi dan efektivitas metode pada penelitian berikutnya. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.